Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauni Dia Ulhak F, NIM 20031261414128 dari Offering Pendidikan Agama Islam C7 Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 10, yaitu tentang politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Baik, selanjutnya sebelum kita membahas mengenai materi pada bab 10 ini, akan jauh lebih baik jika kita mengetahui kompetensi dasar yang diharapkan agar mahasiswa dapat memahami beberapa poin penting yang terdapat pada bab 10 ini. Adapun poin tersebut, yang pertama adalah memahami teori politik dan cinta tanah air dalam Islam. Yang kedua, mampu menerapkannya dalam penyelesaian masalah sehari-hari. Dan yang ketiga, mengambil keputusan secara tepat serta bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai pendidikan budaya serta karakter bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya seperti yang kita lihat pada peta konsep bab 10 ini, ada beberapa hal penting yang nantinya akan saya bahas, yaitu yang pertama, politik dalam perspektif Islam, yang kedua, cinta tanah air menurut Islam, yang ketiga, institusi khilafah dalam tradisi politik Islam, dan yang terakhir atau yang keempat, variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Sebelum kita membahas mengenai politik dalam perspektif Islam, akan lebih baik jika kita mengetahui deskripsi dari politik itu. Apa sih politik itu? Jadi, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kota. Ada 3 pemahaman mengenai politik ini. Yang pertama, pengetahuan mengenai kenegaraan. Yang kedua, segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan. Dan yang ketiga, kebijakan atau bertindak dalam menangani suatu masalah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari politik adalah segala atau semua aktivitas atau sikap yang bermaksud untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kemudian dalam membahas materi ini, kita juga harus dapat mendeskripsikan politik Islam. Jadi apa sih politik Islam itu? Politik Islam atau yang juga dikenal dengan istilah siasah syariah, menurut Abdul Wahab Khalaf, adalah pengaturan urusan pemerintah kaum muslimin secara menyeluruh dengan mewujudkan kemaslahatan yang diantaranya adalah musyawarah, adil, amanah, persamaan, dan kesepakatan. Kemudian untuk mencegah terjadinya kerusakan melalui aturan-aturan yang ditetapkan dalam Islam dan prinsip-prinsip umum syariat. Kendati hal ini tidak ada dalam ketetapan nas, yaitu Al-Quran dan hadis, dan hanya merujuk pada pendapat para imam mujtahid. Baik, selanjutnya bagaimana sih politik dalam Islam? Jadi, dalam Islam, politik harus netral dari keinginan nafsu dan merupakan fungsi sebagai khilafah Allah. Karena itu, jiwa politik dalam Islam adalah keikhlasan dan keterbukaan. Sebab dengan cara ini, fungsi kontrol terhadap aktivitas pemerintahan akan berfungsi dengan baik. Politik memegang peran penting dalam Islam. Melalui politik, perdamaian dan ketertiban akan dapat diwujudkan. Politik dalam Islam bertujuan untuk ikamatud din wa syiatun dunia, yaitu menegakkan agama dan mengatur urusan dunia yang menjadi ladang bagi kehidupan akhirat. Selanjutnya, variasi pandangan Islam dalam melihat relasi Islam dan negara terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama tipologi relasi agama dan negara, dan yang kedua Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tipologi relasi agama dan negara terbagi menjadi 3, yaitu tipologi teodemokrasi atau yang biasa disebut dengan politik
Islam atau Islam politik yang menganggap bahwa agama sekaligus negara. Dan yang kedua, tipologi sekuler atau yang sering disebut dengan kiri Islam atau al-yasar al-islami yang menganggap bahwa agama bukanlah negara. Dan yang ketiga adalah tipologi moderat atau al-mutawassit yang mereka berparadigma substansik. Aliran ini berpendapat bahwa Islam tidak mengatur sistem ketenagaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari sudut pandang Islam, mereka sah karena pemilihan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Dan pengangkatan ini sebagaimana prosedur pengangkatan Ali radhiyallahu anha yang menjadi khalifah. Keabsahan kedaulatan pemerintahan NKRI ini juga bisa dilihat dari terpenuhinya tujuan-tujuan syar'i, yakni demi menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Selanjutnya, institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu khilafah. Jadi secara etimologis, khilafah berarti penggantian. Khilafah merujuk pada sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan pasca wafatnya Rasulullah SAW. Pemimpin dalam sistem ini disebut khalifah. Berdasarkan historis Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, bahkan hingga kini tampak bahwa tidak ada aturan baku dalam pemilihan pemimpin Islam, kecuali aturan untuk musyawarah dan mufakat. Namun prosedurnya selalu berubah-ubah sesuai dengan tuntunan zaman yang mengiringinya. Baik, selanjutnya, cinta tanah air menurut Islam merupakan sebuah fitrah seorang manusia, karena di tanah air tersebut manusia dilahirkan, dibesarkan, serta disayang. Oleh karena itu, ketika kita mencintai tanah air akan timbul rasa nasionalisme dan patriotisme. Nah, oleh karena itu, Islam memandang bahwa mencintai tanah air adalah suatu tindakan yang baik. Di antara bukti ajaran Islam tentang cinta tanah air adalah sikap Rasulullah SAW yang mencintai tanah kelahirannya dengan diwujudkan dalam bentuk islah atau perbaikan dalam seluruh tatanan kehidupan yang diawali dengan perbaikan akidah. Jadi dapat kita simpulkan dari materi pada bab 10 ini adalah dalam pandangan Islam, politik dan cinta tanah air adalah hal yang harus dipahami umat Islam agar hidupnya lebih berkah. Baik, cukup sekian dari saya penjelasan mengenai materi pada bab 10 ini dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Dan saya juga memohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian saya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.